Guys, kita ada unit baru yaitu smartwatch, dan ini yang saya pakai adalah generasi Mi Watch ya, yang pertama, dan ini generasi kedua yaitu Xiaomi Watch S1 Active. Dan ada yang baru, selain desain yang baru, kita akan unboxing, kita lihat sama-sama apa yang ada dalam kemasan. Yang pasti saya perlihatkan dulu yang di sisi-sisi box ini, yang baru ini. Kita bisa telepon sekarang di generasi Xiaomi ini. Mi Watch-nya ada call via Bluetooth, kemudian untuk olahraga pasti 100 lebih, kemudian layarnya juga kita akan lihat nanti sama-sama. Dan yang baru yang menurut nomor 2 adalah di baterainya, menurut saya juga lebih gede, dan ada dual frekuensi GPS. Kalau SPO ada, kemudian tahan air pasti tentunya. So, langsung saja kita unboxing di dalam kemasannya apa aja. Kalau kita ngomongin desain, jam terbaru dari Xiaomi ini cukup keren ya. Dari dimensi aja bisa kalian lihat, spesifikasinya di atas itu berbeda. Displaynya juga lebih lebar, baterainya yang saya bilang baru, juga kapasitas lebih gede. Dan inilah tampilan dari Xiaomi Watch S1 Active yang menurut saya lebih kece dibandingkan generasi sebelumnya, yaitu Xiaomi Mi Watch. Pertama, kita sebelum bahas lebih masuk ya, kita bahas dari desainnya sendiri. Kalau yang Mi Watch, tombolnya mencungul gini, ada mode di sini dan shortcut sportnya, dan di sini juga sama, cuman dia modelnya lebih datar seperti ini dan lebih enak menurut saya. Dan di bagian lingkarnya ada tambahan outdoor active, cuman nggak ada tombolnya sih, kayak gitu. Dan kalau dari bobot, ini kedua jam ini hampir sama. Ini yang saya suka dari si Xiaomi ya, bobotnya nggak terlalu berat. Kalau warna blue-nya, kalau kita waktu itu beli blue navy, warnanya seperti ini, dan sedangkan yang blue di sekarang ini seperti ini. Kemudian untuk quick release-nya sama, di bagian belakang juga kurang lebih sama, cuman di sini ada tambahan berbagai macam tulisan-tulisan. Kemudian port charging-nya juga sama kanan kiri, untuk deteksi heart rate-nya juga sama. Kurang lebih sama sih ya. Sekarang kita akan perlihatkan kalau dari strapnya. Nah, dari strap yang model lama ini lebih lentur menurut saya, cuman yang terbaru dia lebih kaku, lebih rigid, cuman lebih enak, feel-nya lebih enak ya. Oke, sekarang kita coba masuk, tambahkan dulu device-nya di jam, di handphone. Untuk device Xiaomi Watch, gak ada Mi ya, sekarang Xiaomi Watch S1 Active. Dan pertama kita akan saya perlihatkan ya sebagai perbandingan kalian dari S1 Active vs Mi Watch generasi sebelumnya. Itu di tampilan menunya aja udah kelihatan beda. Gridnya lebih kaku di Mi Watch dan lebih leluasa di S1 Active, dan bahkan kita bisa bikin list tampilannya. Kemudian untuk sportnya, tampilannya seperti ini. Kita bandingkan di S1 Active tuh tampilannya menurut saya udah lebih kece, kayak smartwatch di Huawei menurut saya ya. Jadi lebih keren sih, dengan fontnya itu juga lebih bagus. Dan untuk mode hasil olahraga saya akan perlihatkan contohnya nanti saat saya berenang lagi. Dan kurang lebih kayak gini tampilannya untuk mode olahraga, dan juga ini untuk tampilan hasil activity kita, kalori kita, dimana kurang lebih tampilannya hampir sama menurut saya. Cuman hanya perbedaannya itu di tampilan awal. Tampilan awal dia grafiknya ada kayak semacam rainbow, tapi kalau data yang disampaikan diinfokan itu sama guys di kedua smartwatch ini, cuman saya belum pakai nih ya. Kemudian heart rate, untuk fitur heart rate kurang lebih sama, tapi ada perbedaan. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya, ada glowing hati kayak gitu di S1 Active. Keren sih.
Kemudian untuk monitoring SPO2-nya itu juga berbeda tampilannya dan lebih lengkap kayaknya data yang disuguhkan di S1 Active. Menurut saya sih gitu. Kalau kalian lihat sendiri bagaimana? Pasti tetap setuju kan lah dengan pendapat saya. Kemudian monitoring untuk tidur, saya cuman belum pakai lagi di S1 Active ini untuk sleep monitoring. Kemudian stres, untuk stress test, misalkan bukan stress test, untuk stress monitoring itu juga ada, dan stress ini juga akan berhubungan dengan heart rate, misalkan kita aktifkan monitoringnya ya. Kemudian untuk breathing itu juga ada, karena itu ada saling keterkaitan. Yang nggak ada ini energi, mau di scroll dari atas sampai bawah saya nggak menjumpai fitur yang monitoring untuk energi kita. Di Mi Watch ada, padahal itu menurut saya penting, kita bisa melihat energi kita sehari-hari ini gimana, drop kah, turun kah, itu bisa kita pantau. Kemudian untuk S1 Active ada fitur period di jamnya, dimana ini sangat membantu untuk cewek sih. Kemudian breathing, ini yang saya bilang untuk mengatur misalkan detak jantung kita tinggi karena stressing, itu kita bisa atur membantu pernafasan agar menurunkan detak jantung. Nah, nanti yang period ini di Mi Watch itu ada, tapi hanya ditampilkan di apps. Sedangkan di S1 Active itu bisa ditampilkan di jamnya. Jadi period cocok banget untuk cewek menurut saya. Kemudian untuk weather atau cuaca itu ada perbedaan menurut saya. Bukan perbedaan tampilan sama, informasi yang ditampilkan sama. Cuman nanti ini saya sambungkan ke iPhone menggunakan smartphone iPhone. Dan weather yang saya nanti perlihatkan itu padahal di apps udah nyambung, tapi di handphonenya itu nggak muncul sob. I don't know why. Apakah karena terhubung dengan iPhone atau bagaimana, atau perlu update, padahal nanti sudah terupdate pada saat saya nanti testing. Nanti kita lihat sama-sama ya. Kemudian fitur untuk shutter kamera atau remote kamera, kedua smartwatch ini bisa diandalkan. Jadi misalkan kalian mau selfie dengan remote ini sangat diuntungkan lah, sangat berguna banget untuk fitur ini ya. Dan kemudian untuk fitur musik ini yang sangat disayangkan banget di Xiaomi, nggak menambahkan memori sehingga kita bisa misalkan masuk 500 lagu nih di smartwatch, kita bisa dengerin pakai TWS, padahal ada fitur Bluetooth dan nanti saya perlihatkan. Ini hanya berfungsi sebagai remote lagi, sayangnya nggak diupdate. Nah, ini saya perlihatkan ya. Ini loh, ada fitur Bluetooth di dalamnya. Kalau kita swipe ke bawah ada setting, itu ada headphone, itu masih bisa kita nyambung ke TWS. Dan ada juga WiFi. Dan WiFi ini saya belum menjumpai settingan lagi, nanti mungkin saya update fitur-fiturnya lagi kalau saya menjumpai. Karena saya perlu pelajari lagi, misalkan nyambung ke Android bagaimana, ke iPhone ini bagaimana, karena I don't know apakah di iPhone terbatas. Ya, berhubung karena ini first impression dan langsung uji coba, tetap perlu saya update lagi nanti berupa video pendek perkembangannya. Tapi menurut saya memang perlu update, karena nanti saya perlihatkan lah ke kalian ya, temuan saya menurut saya masih error atau kekurangan di S1 Active ini. Sekarang saya akan perlihatkan nyambung di iPhone terlebih dahulu, menu tampilannya di Mi Fitness-nya bagaimana ya. Yang mau saya bahas ini adalah aplikasi Mi Fitness di handphone iPhone. Itu tampilan seperti ini. Online ini untuk watch face-nya, bisa online, offline-nya yang udah terdownload. Apps notification-nya itu munculnya seperti ini ya. Jadi ada yang others, jadi beda sama yang di apps di Mi Watch sebelumnya. Nanti kita lihat perbedaannya kalau saya sambungkan ke handphone Android itu bagaimana. Kemudian incoming call bisa kita aktifkan. Kemudian heart rate-nya kita bisa atur continuous, berapa per menitnya kita mau continuous cek update-nya, heart rate-nya. Ini nggak ada yang di Mi Watch kemarin ya. Bisa kita lihat heart rate-nya high, waktu high kita dapat notifikasi, waktu aktif heart rate-nya misalkan high kita bisa atur mau berapa, misalkan sampai misalkan high-nya berapa nih detak jantung misalkan, itu bisa nanti kita bisa dapat notifikasi kalau heart rate kita terlalu tinggi. Ini mode sleep mode-nya untuk sleep monitor. Jadi kita bisa aktifkan di sini. Oke. Kemudian stress test, ini dalam artian kita ini monitoring heart rate ya. Kita akan dicek
kan detak jantung kita tinggi, misalkan itu akan ngecek stres kita gimana, standing berapa banyak kita, ini juga bisa aktifkan waktu berdiri itu kita terhitung juga. Kemudian Xiaomi Pay ini hanya ada untuk Mastercard ya, Mastercard, cuman saya belum coba juga. Oke, got it. Kemudian weather, ini weathernya udah on di sini. Nah, ini untuk weather di sini saya sampai pakai 2 jam. Di S1 Active itu nih no data ya. Jadi anehnya nyambung ke apps padahal tapi dianggap no data. Nah, munculnya seperti ini. Connect to apps. Padahal udah nyambung tadi kan, di apps-nya itu udah nyambung. Nah. Oke, sekarang kita masuk ke apps-nya. Di sini ada energi tapi nggak kebaca datanya karena di jamnya ini tadi nggak ada untuk energi. Di S1 Active itu ini bisa saya tadi bilang kita bisa aktifkan, kita on kan, mau selama kita tidur dia ngeceknya blood oksigen kita atau all day. Nah, tapi kalau all day itu biasanya ada frekuensi ya, misalkan per 30 menit, dan ini bakalan drain baterai kalian kalau blood oksigen. Ini yang menurut saya nggak ada di generasi sebelumnya. Semua ada sih, cuman yaitu tadi yang saya mempertanyakan adalah untuk di iPhone weather ini udah on, udah update, tapi di jamnya itu nggak mau sinkron. Ada nih list. Nah, sekarang kita lihat di jamnya. Nah, tampilannya jadi list kayak gini. Aturnya di sini di handphone, app layoutnya mau grid atau list. Kalau saya sih lebih suka yang grid ya, jadi lebih kelihatan semua. Jadi app layout. Nah, ini cycle nih, siklus. Nah, berarti kayaknya diatur di sini. Nih, ini get started. Ada pirate prediction. Ini kita bisa atur. Misalkan contoh nih, contoh ya, kan saya cowok, jadi kan nggak ngerti. Nah, ini udah saya setting, udah on. Kita lihat di jamnya apakah dia ikut ngatur di sistem periodnya. Oh yes, berarti harus di setting di sini dulu tadi di jam. Masuk ke bagian health ini, itu ada period. Di kalian periodnya bisa atur. Nah, untuk kemampuan telepon. Nah, ini yang menjadi nilai plus juga sih. Cuman, nah di sini nggak ada call lognya. Jadi kita hanya bisa menerima telepon panggilan, tapi kita nggak bisa melakukan panggilan keluar karena kontaknya nggak masuk ke detect di sini. Sedangkan kalau di Mi Watch itu hanya bisa merecheck. Dan berikut saya akan melakukan coba tes telepon ya. Ada 2 macam, by WA sama nanti telepon biasa menggunakan data seluler. Kalau dari pengalaman saya yang ini, kita ditelepon by WA langsung muncul. Cuman saya nggak menampilkan nomor nama di sini ya. Nomor dan nama kontak akan terbaca. Tapi misalkan ini telepon kita nggak angkat, kita bisa melakukan telepon balik. Nah, tombol ini kita bisa melakukan call. Kita bisa melakukan calling balik. Nah, ini akan menghubungi orang yang tadi telepon dengan menggunakan WhatsApp tadi. Nah, ini contohnya ya, kita bisa telepon. Sekarang kita mau coba dengan telepon biasa, guys. Oke, kita mau coba tes telepon dulu dengan menggunakan jam ini. Nah, ini muncul ya, sebentar ya, karena saya menggunakan satu tangan dulu. Sebentar, saya aktifkan dulu. Halo, tes 1 2. Cek. Bentar, ini volumenya kita bisa gedein sebentar ya. Oke, ini volume udah saya gedein. Tes 1 2, dengar suaranya enak, jelas nggak? Jelas, enak. Wah, mantap kan? Kalian bisa telepon menggunakan jam kayak gini. Coba lagi tes 1 2 3. Tes 1 2. Oke, mantap. Nah, itu dia hasil untuk pengetesan telepon dengan menggunakan Xiaomi S1 Active, guys. Nah, untuk di S1 Active ini itu ada fitur dimana kalau misalkan kita headphone. Nah, saya coba sambungan TWS Vivan ya, saya udah pakai di sini. Nih, sekarang saya mau coba cari headphone-nya. Oke. Nah, oke, saya terdengar di sini connected. Sekarang saya mau coba testing apakah bisa untuk dengerin musik. Dan ternyata guys, ini musiknya di sini meskipun saya udah nyambung ke headset TWS, ternyata saya pun ini musik tetap jadi remote ke handphone. Nah,
suaranya masuk ke handphone, nggak masuk ke sini. Ini sepertinya hanya untuk fungsinya telepon. So sekarang saya mau coba testing telepon lagi ya. Pada saat ini sambung ke iPhone, kita fungsi Bluetooth-nya di sini nyambung sih, nyambung ke TWS Vivan yang ini, udah nyambung. Terus saya play musik, itu ternyata masih berfungsi sebagai remote control ke handphone, on off. Kemudian testing kedua by phone, kita coba testing telepon, ternyata suaranya muncul di jam, tapi nggak masuk ke sini. Nah ini kita masih mau cari tahu lagi, nanti kita coba install atau switch ke Android. Apakah di Android fungsi tersebut bisa berfungsi untuk dengerin musik plus telepon atau gimana? Nah ini di Android guys, di Android ada tambahan fitur lagi, kita bisa unlock phone seperti ini. Kita konfirmasi dulu di jamnya, dan jadi misalkan kita deket dengan jam ini, otomatis harusnya contoh nih, misalkan kita mau, ini udah deket nih, apakah terunlock? Oh langsung unlock by Bluetooth device. Ada tulisan di sini unlock by Bluetooth device. Jadi waktu kita udah pakai jamnya ini deket dengan device kita, dia bisa membantu unlock. Nice, ini yang belum ada di iPhone tadi. Nah sekarang yang mau saya coba tadi yang tidak bisa di iPhone adalah mau menyambungkan ini lagi. Kita coba Bluetooth-nya lagi di sini. Ini udah nyambung connected. Nah sekarang kita mau testing adalah dengan musik dulu. Untuk di Android juga bahkan nyambung ke Xiaomi, itu ternyata musiknya juga berfungsi sebagai remote. Padahal udah nyambung, saya perlihatkan lagi di sini nih, connected. Tapi untuk musik lagi-lagi masih belum bisa kita dengerin musik true melalui dari misalkan kita nyetel musik, tadi YouTube juga saya coba nyalakan musik, nggak nyambung. Nah sekarang the moment of truth, fungsi Bluetooth ini nyambung ke TWS headphone ini apa? Misalkan buat telepon kak, sekarang saya mau coba menerima telepon dulu, apakah bisa? Saya sekarang mau coba angkat teleponnya dulu ya, agak menjauh dulu supaya nggak feedback. Tes 1 2, tes 1 2. Di sini nggak kedengaran suara apa-apa cuy. Tes. Wah iya. Dan anehnya telepon nggak nyambung ke sini. So ini pertanyaan besar bagi saya. Buat 4 di S1 Active ini ada Bluetooth-nya, tapi nggak bisa buat dengar musik, nggak bisa buat telepon. Jadi kalian udah make, misalkan udah beli dan mengetahui fungsi Bluetooth-nya, silahkan sampaikan komentar di bawah, karena saya nyoba sendiri, baik itu menggunakan iPhone, menggunakan Android, itu ternyata sama cuy, nggak nyambung telepon atau musiknya. Oke, yang ada kita jumpai di iPhone tadi adalah misalkan apps. Nah, di sini ada apps yang available, cuman sementara ini ada Note, My Tuner. Nah, apakah My Tuner, terus ada kalkulator, ada game. Ini My Tuner ini radio berarti. Apakah ini yang bisa jangan-jangan untuk dengerin ke headphone? Kita akan coba dulu deh. Nah, ini guys, My Tuner udah saya install di handphone juga, di jam juga. Ternyata meskipun saya pakai Bluetooth nggak nyambung juga. Jadi fungsinya sebagai remote. Tapi yang udah beli, silahkan sampaikan komentar kalian Bluetooth-nya bagaimana. Kemarin pun pakai olahraga, testing juga berenang. Hasil olahraga ini tadi kita coba berenang ya, testing masuk air aja 200 meter, kebacanya seperti ini, kurang lebih kayak seperti ini. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya sih tampilannya. Ya. Dan dipakai tidur karena bobotnya nggak berat. Kedua jam ini enak banget. Jadi supaya kita bisa memantau kualitas tidur kita gimana. Kalau dengan jam yang berat, misalkan Huawei punya, itu kan bodinya kelihatan banget metal banget dan berat. Itu mungkin dipakai tidur nggak nyaman. Tapi ini maupun cowok maupun cewek ya pakai jam ini bakalan nyaman menurut saya.
gitu sih, dengan dimensi yang kurang lebih segini nih gedenya. Nah, dibuat telepon juga oke, bisa buat telepon. Saya pikir nggak bisa untuk melakukan panggilan keluar ya. Memang untuk kita melakukan panggilan keluar secara langsung, misalkan kita milih kontak di sini nggak bisa karena nggak ada call log-nya. Tapi ternyata faktanya dalam misalkan kita ada telepon masuk, miss call kita nggak sempat keangkat, ternyata kita bisa call balik dari jam ini. So silakan sampaikan pendapat kalian untuk Xiaomi S1 Active. Sedangkan kalau kalian masih mau mengincar yang lama, yes, kita ada 2 stok. Ini yang bekas X review, kalian bisa lihat kondisinya masih mulus ya, kondisinya masih bagus. Itu linknya kita masukkan di deskripsi juga. Ada 2 unit X review ini dari channel Master Perez atau bekas display aja, dia ada 2. Kalau yang kondisi yang super mulus masih yang bisa dibilang 99% bekas review ini, ada yang 97%, saya bilang kurang lebih 97% karena ada minus sedikit baret halus sama yang di sini di kacanya, tapi nggak mempengaruhi, semuanya masih bisa buat renang, buat basah-basahan, aman semua. Harga kalian langsung bisa cek di link di deskripsi. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya, baik itu di dunia gadget maupun di dunia otomotif. Saya Alvin Perez, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Oke, sampai jumpa and bye-bye.